sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nah, yang paling berat lagi ini, nanti yang dijadikan pelitnya itu tadi akan dijadikan kalung dan digantungkannya di leher dia pada hari kiamat. Jadi nah, janganlah jadi orang pelit, jangan jadi orang kisit. Paling tidak ada sedekah mingguan, paling tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa kita baca khutbahnya bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tidak bosan baca Fatihah sekali lagi, memohon kepada Allah semoga ibu bapak kita yang telah tiada diampuni segala dosanya maupun yang masih ada dilimpahi dengan rahmat dan ridhonya. Anak keturunan kita pun semoga Allah jadikan hamba-hambanya yang soleh dan yang bertakwa. Ala hadhihin niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita berdoa lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalim wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rahmat salam berlimpah pada Nabi, benturkanlah sesama orang menzalimi, selamatkanlah kami dari kezaliman, keluarga Nabi, sahabat penuh rahmat selamat. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Diulangi menjadi ingatan hendaknya
penyakit hati ada berapa? Yang pertama, syak atau ragu-ragu dalam kehidupan sesudah dunia, ragu-ragu tentang keberadaan Allah, na'udzubillah, ragu-ragu tentang agama. Yang kedua, penyakit hati adalah kiber, takabur, kesombongan. Orang lain di bawah kita semua. Kita merasa lebih hebat dari orang lain. Yang ketiga, riya. Ya, riya. Amalan kita, hidup kita, kesehariannya bukan untuk Allah, tapi untuk dipuji selain Allah. Berikutnya, penyakit hati adalah hasud. Ya, hasud artinya orang lain tidak berhak mendapat nikmat Allah kecuali kita nilah. Baru berikutnya, penyakit hati yang kelima adalah hubbud dunya, ya. Dan yang keenam, hubbul jah. Hubbud dunya sama juga dengan hubbul jah, suka bermegah-megah. Dan yang keenam, ya ini, ya, yaitu punya penyakit pelit. Pelit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma syuhu wal bukhlu, penyakit hati yang keenam, faqabihani muhlikani, yaitu sifat yang sangat buruk, dua sifat yang sangat buruk dan sangat merusak atau membahayakan. Ada firman Allah, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang mampu menjaga kedermawanan dirinya, membersihkan daripada syuhha. Syuhha itu pelit, pelit untuk orang lain, ya. Kekikiran untuk dirinya dijaga, terpelihara. Faulaika humul muflihun, dialah orang yang bakal sukses, orang yang bakal muflih, yang bisa meraih keberuntungan. Karenanya harus dilawan ini, rasa pelit ini harus dilawan. Masih mendingan kalau pelit dari dirinya untuk orang lain. Tapi ini kadang pelit, ya, punya orang lain untuk dirinya. Misalnya bentar lagi Lebaran, ya, dari rumah ke rumah biasanya ada sanja begitu ya. Enggak cukup minum di rumah tempat kita sanja tuh, jeruknya dikantongin. Ada yang begitu ya? Ada nggak kira-kira yang begitu? Sprint, sehingga sebelum Lebaran sengaja dia yang jahit baju kantongnya gede. Digedein kantongnya supaya isinya, karena itu getol dia sanjanya itu. Sanja apa namanya ya? Sanjo tentunya getol dia. Ada yang seperti itu.
Insya Allah. Jadi kalau kita berhasil membersihkan diri daripada sifat kikir itu, katanya ada kesuksesan. Ada kesuksesan. Tapi tidak boleh juga berboros-boros. Tidak boleh berboros-boros. Bagaimana tuh boros tuh? Seperti apa boros itu? Ya seperti tadi. Kadang anak jajan di rumah nggak dikasih, tapi kalau untuk amplop pesta, nah itu digede-gedein. Ada orang sakit tidak disumbang untuk beli obat, ya. Tapi untuk pesta, orang sakit jenguknya cuma sebentar aja. Tapi kalau untuk pesta, pagi-pagi sudah nongkrong. Apalagi zaman sekarang ini karena ada tari mere-mere. Nak tengok bini orang joget. Atau nak nyuruh bini kita ikut bareng sekalian sama kitanya sendiri. Walah. Tapi kita belum pernah tengok begitu ya Pak Yul ya? Nah, belum misalnya. Belum pernah sekali tapi berkali-kali. Firman Allah lagi. Perhatikan. Sudah dikunci dalam hati kita. Kalau kita bisa melawan pelit, ya, bisa melawan kikir, di balik itu ada kesuksesan. Tidak tahu apa saja, mungkin kesehatannya, mungkin kesuksesan anaknya, gitu. Ya. Atau mungkin semuanya yang didapatkan. Ini janji Allah, nggak mungkin sulaya Allah dengan janjinya. Kalau nggak punya duit, sedekah dengan tenaga. Tenaga tuh sedekah juga. Enggak punya tenaga, doa. Gitu. Orang yang paling pelit adalah orang yang tidak mau ngucap salam. Ngucap salam aja pelit. Atau menjawab salam berat. Nah, ini manusia yang paling kikir, kumet, melitet. Nah, senyum saja tidak mau dijawab dengan senyum. Jawab dong, ada orang senyum. Siapapun yang senyum. Ada orang yang cuma pakai celana doang tuh senyum terus, ada tuh. Siapa itu? Orang gila. Allah berfirman pada ayat berikutnya. Tadi sudah. Kalau pengen sukses diulangi lagi nih apa aja nih. Sekolah terus, kuliah terus, bekerja terus, tapi berbagi, jangan tidak. Bagaimana nak berbagi? Ya bagi untuk aku enggak cukup. Itu kata kita. Wala yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih. Dan tidak boleh menduga, mengira, tidak boleh nian yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullah, terhadap orang-orang yang pelit itu, padahal yang dimiliki itu adalah pemberian dari Allah, bukan dari hasilnya. Hasilnya cuma bergerak baik. Cuma yang menentukan hasilnya siapa? Allah. Faisal itu cuma ngurus kebun baik. Yang membuahkan kebunnya siapa? Allah. Pedagang Asari itu
Dia cuma bawa dagangan doang. Tapi pembelinya itu siapa? Itu diciptakan oleh Allah, digiring oleh Allah. Gitu. Huwa khairul lahum, bahwa itu adalah lebih baik. Orang pelit itu, orang hemat itu, kan sekarang ada masalah hemat ya. Saking hematnya pelit. Bal huwa syarrul lahum, sesungguhnya dia itu jelek sekali. Orang pelit itu, orang hemat itu, dia tuh hemat nih. Saking hematnya, perutnya lapar pun dibiarkannya. Saking kehematnya, badannya sakit, biarlah sakit daripada ke dokter. Allahu Akbar. Ya, ada tuh yang siap semua. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nah, yang paling berat lagi ini, nanti yang dijadikan pelitnya itu tadi akan dijadikan kalung dan digantungkannya di leher dia pada hari kiamat. Jadi nah, janganlah jadi orang pelit, jangan jadi orang kisit. Paling tidak ada sedekah mingguan, paling tidak. Itu dunia, kejarlah dunia itu. Kalau tidak dikasih oleh Allah sampai mati nggak dapat. Kalaupun dapat, dunia itu kalau tidak diridhai oleh Allah membahayakan kita. Salah satu mengejar dunia ini pelit, medit, kisit. Nah, kalau kata bahasa Indianya meregehese. Ya. Nah, untuk apa? Wa qala alaihi salatu wassalam ittaqus syuhha. Ya. Tadi yang Quran tadi itu surat Ali Imran ayat 17. Ayat 180 kalau mau dilihat Al-Quran. Sekarang hadis, ittaqus syuhha, hati-hati ya, takutlah kamu dengan syuhha. Syuhha itu pelit ya, untuk orang lain. Kalau bukhal, pelit untuk dirinya sendiri. Ini dua-duanya ada pada kita ini. Untuk orang lain kita pelit, untuk diri sendiri juga melitet. Kadang-kadang pelit untuk anak dan bininya demi tabungan. Yalah, makan ikan asin be, jadi yang penting tabungan ada. Apa kata Rasulullah? Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Hati-hati kamu dengan jangan sifat kepelitan itu. Karena gara-gara pelit inilah orang-orang sebelum kamu semuanya pada rusak. Apa ya? Sampai membawa mereka mengalirkan darah gara-gara pelit dan menghalalkan segala hal yang haram. Itu karena pelit. Wa qala alaihi salatu wassalam, tadi yang namanya pelit untuk orang lain, sekarang al-bakhil ba'idun minallah. Orang yang bakhil untuk dirinya saja bakhil, dia ini adalah jauh dari Allah. Enggak dekat, doanya enggak didengar oleh Allah seolah-olah begitu. Karena saking jauhnya, rintihannya tidak didengar. Apalagi pelit untuk emaknya dewe.
ya, pelit untuk baknya dewe. Dalil pula mak bak tuh dengan aku nih dah open, dengan kakak, dengan Ayu tuh lah opennya. Itu urusan dia, ngapain? Dilahirkannya saja lumayan gitu. Bener gak itu? Disusuinya saja. Tahu susu enggak? Tahu ya? Suka dengan susu? Katanya itu untuk kalsium. Disusui saja lumayan. Kata Ibni Abbas, Abdullah bin Abbas, ulamanya para sahabat, orang yang menggendong emaknya dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Arafah, Arafah balik lagi ke Mekah, Mekah balik lagi Madinah. Begitu ditanya, saya sudahkah imbang berbakti sama orang tua? Dijawab oleh Abdullah bin Abbas, sekali ngeden mak kamu tuh belum tuh bayar dengan apa yang kamu lakukan ini. Gitu. Jadi jangan banyak tuntutan. Sudah, kalau memang mak bak kita pun tidak bagus, itu urusan dia. Mak baik sama kita, sama jangan-jangan nggak baik sama kita itu oleh karena kitanya nggak baik sama bak sama mak kita. Tapi kalau memang kitanya baik, mak bak kita tidak baik, itu urusan dia. Tapi kita tetap saja baik. Itu pandang mak kita itu yang berjasa dengan setetes air susunya. Pandang bak kita itu orang yang berjasa dengan setetes keringat mencari nafkahnya. Apalagi sampai dulu ada nyeboki kita, ada menimang kita, ada ngobati kita, ada nangis karena kita derita. Jangan sekali-kali kita merasa bahwa kita lebih berhak dari mak, dari bak kita. Jangan. Bak kita itulah yang lebih berhak. Yang namanya wong tua nih, anaknya jadi apapun itu urusan dia juga. Benar gak? Jadi jenderal, itu kata orang jenderal. Jadi kiai itu kata orang. Kalau kata baknya, anakku kau tuh. Benar gak tuh? Apa itu jenderal? Apa itu sarjana? Ya. Kadang-kadang sarjana tidak lebih baik daripada sarjono sama sarjani. Tidak ditengok, jenderalnya enggak, suginya enggak ditengok. Yang ditengok dia adalah anak kita. Harus tunduk walaupun jenderal. Begitu. Walaupun presiden harus berlutut nih, lutut kita nih. Ya. Ini sering kita salah berhitung. Begitu juga ba'idun minan nas, orang yang pelit itu bakal jauh dari manusia. Ngapa tak jauh? Kapan begaul? Awak ngerokok, minta rokok wong pula. Deweknya tidak pernah bawa rokok, saking pelitnya. Apalagi kalau sudah ada undangan, undangan gitu nih kan, hari Sabtu sama hari Minggu, 2 hari kita undang, nggak usah masak ya. Saking pelitnya. Ada nggak kira-kira yang begitu? Ada. Masyaallah. Undangan banyak nian pulo. Malam Jumat rowahan, ya mak. Kita nggak usah masak makan siang makan sore nggak usah, lagi makan di situ. Pagi Jumat wong nikahan. Jadi sudah adem banget tuh dapur. Nah, pagi kita nak sana, makanya pagi-pagi datang, jangan ketinggalan kopinya. Masya Allah. Hari Sabtu ada lagi undangan. Pagi-pagi sarapan di tempat wong nikah, siang di tempat wong pesta. Nah ini Masya Allah.
Begitu nyampe di tempat penuh pesta makan siang, wah, tengok piringnya persis kuburan Cino. Oh, kucing melompat pun dan makannya agak malu, makannya minggir tempat dinding, nah supaya jangan ketengokan orang. Nah, mending kalau dimakan. Ini kadang-kadang karena nafsunya nggak termakan. Maklum dia memang nggak masak di rumah. Begitu makan, nambah banyak-banyak, rupanya separuh udah kenyang, baru dibuang. Inilah membuat rusak. Bisa karena pelitnya itu saling tumpah darah, bisa. Tapi yang paling bahaya lagi nih, orang yang pelit itu katanya ba'idun minal jannah. Orang pelit seperti itu bakal jauh dari surga. Tapi qaribun minan nar, dekat ke dalam neraka. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Turmudi. Jadi hati-hatilah gitu ya. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asy-syakha'u syajaratun fil jannah wa aghsanuha fid dunya faman ta'allaqa bi ghusnin minha qadahu ilal jannah. Ini Rasulullah lagi yang ngomong. Abaji cuma bacanya baik. Abaji juga lagi meresapi supaya bisa mengamalkannya. Orang-orang yang murah tangan, yang tidak pelit, atau asyakha itu kemurahan, tangan yang murah, yang tukang ngasih, syajaratun fil jannah, ibaratnya pohon yang ada di dalam surga. Bukan ibaratnya, langsung pohon yang ada di surga, kemudian dahannya ada di dunia. Nah, jadi di surga itu ada pohon namanya apa tadi? Apa namanya? Syakha, pohon syakha. Dahannya menjuntai sampai ke dunia. Faman ta'allaqa bi husnin minha. Barang siapa yang kemudian berpegang dengan dahan itu, qadahu ilal jannah. Si dahan tadi itu akan mengantarkannya ke dalam surga. Begoyang, kita bergantung begini, saat jebur di surga sana. Gitu. Fala yalijul jannata illa sakhiyun. Memang benar, tidak ada orang yang masuk surga, bukan tidak ada, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang tangannya murah, yang pemurah gitu. Jadi memang berbagi itu rasakanlah satu kenikmatan berbagi itu. Sebaliknya, wal bukhlu syajaratun finnar, sedangkan bukhl pelit itu pohon di neraka. Wa aghsanu fid dunya, juga sama, menjuntai dahannya ke dunia. Faman ta'allaqa bi husnin minha qadahu ilan nar. Siapa yang berpegang dengan kepelitan itu, maka pohon itu yang akan melemparnya ke dalam neraka. Orang pelit itu resikonya masuk neraka. Masya Allah. Dikunci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis lainnya, al jahilus sakhiyu ahabbu ilallahi minal alimil bakhil. Orang bodoh tapi pemurah itu lebih baik di sisi Allah, lebih dicintai daripada orang pinter tapi kikir. Jadi kita ini tidak perlu orang kaya gitu nih ya. Nah, walaupun setiap hari kaya, kayo, ya. Nah, tapi kita bukan orang kayo, orang kaya. Tapi kalau kita bisa mengatur berbagi, kenapa tidak? Saya kira itulah kajian kita untuk hari ini soal namanya
apa pelit untuk orang maupun pelit untuk diri sendiri. Ada pertanyaan? Ada yang ditanya? Iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan tentang ini, ada sejarah di wilayah kami itu orang itu banyak harta warisan. Ternyata dia itu dua saudara. Yang satunya dia lebih banyak. Ternyata bagian warisan itu lebih banyak. Ternyata yang sebelah ternyata yang sebelahnya dikit. Dari yang pertama itu habis hartanya. Itu tuh bagaimana itu menurut Islam itu Pak? Karena posisinya ada jelasan yang gitu tuh seharusnya bagaimana yang lebih bagus. Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada warisan yang sebelah dapat banyak, yang ini dapat sedikit. Kalau pembagian itu karena tidak adil, sehingga dia dapat banyak, haram, dosa. Dan hati-hati nih dengan harta waris ini, ya, karena orang tuanya sudah tidak hidup di dunia, tapi hidup di alam yang nyata, alam yang pasti. Orang tua lagi di dunia masih bisa ridho dengan anak ini lebih sedikit, masih ridho. Kemudian yang tidak ridho tadi kadang diomong, ya sudahlah lebih sedikit nak, tidak apa-apa katanya. Kadang-kadang nurut tuh, jadilah ridho biridho, halal. Tapi kalau sudah meninggal, nggak ada lagi masalah ridho biridho itu. Orang tua itu jangan dianggap yang sudah meninggal itu mati tanpa hidup. Kata Allah, jangan kamu anggap orang yang mati syahid di jalan Allah itu adalah mati, tapi dia hidup dan dikasih rizki oleh Allah. Jadi orang tua kita sekarang ini bukan gentayangan, jangan dikatakan gentayangan. Dia tahu dengan kondisi alamnya di sana, anaknya tuh yang baginya benar dengan yang tidak benar. Yang tidak benar ini dimurkai oleh orang tua. Hadis Rasulullah yang berlaku, ridallah ala ridhoil walidain wa suhtullah ala suhtil walidain. Ridhonya Allah akan ngikuti ridhonya wong tua. Murkanya Allah juga akan disebabkan oleh murkanya orang. Nah, yang dapat murka ini nanti duit yang banyak ini dapat tadi tuh, insya Allah justru malah tidak bermanfaat. Tapi kalau dia minta sekarang ini dengan adiknya, aku ini merasa ngambil lebih, aku minta ridhonya ya, oleh saudaranya diridhoin, selesai. Gitu. Karena hukum itu yang paling tinggi adalah ridho birridho. Itu ya. Jadi kalau memang masih bisa dinasehati, nasihati. Kalau nggak bisa bakalan jadi fitnah, kita doakan saja semoga dia dapat hidayah. Tapi awas, hati-hati. Abaji ya alhamdulillah wong tua tuh ada bagian warisan tuh. Tapi abaji ngambil yang terakhir baik. Yang terakhir, yang sisanya biarlah, yang lain biarlah untuk adik-adik. Karena abaji anak tua. Jadi ngambil yang terakhir baik. Yang terakhir itu pun abaji ingat sama ibunya abaji yang punyanya ini, karena abaji udah cukup lah, ya dah. Rasanya makan bisa cari makan, bersandangan ada, gitu. Anak-anak udah selesai kuliah, sekolah semua. Cuma ya kemudian abaji dikasih anak lagi yang masih kecil. Tapi insya Allah rezekinya sudah ada sendiri, gitu. Untuk apa kita ngangkangi begitu?
Lebih baik kita berikan saja sama orang tua, apalagi itu sumbernya dari orang tua. Kalau bisa justru sumber dari kita untuk orang tua. Begitu juga mertua. Makanya ada bahasa kan, abahnya, orang tuanya yang masih hidup jangan disantuni. Tega itu nyantuni orang tua itu yang masih hidup. Harusnya bagaimana? Dijamin, jangan disantuni, jamin orang tua itu. Itu. Nah, insya Allah akan berkah hidup kita. Jadi seperti tadi ya, soal pokoknya kami pesan deh dengan kamu semua ini nantinya, semoga kamu dapat warisan banyak semua, amin. Sampai Bukit Sulap pun jadi warisan kamu kan. Sungai Kelingi, ini ada jalan protokol, ambil lah kalau tuh. Nah, tapi jangan ngambil yang dimurkai oleh orang. Saya kira begitu. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita. Karena sudah jam 9 lewat. Ya. Kita salawat lagi. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Ayu salat dan jamaah, sehat hidup marah, tidak salat pasti sesat, tidak jamaah hidup terpisah. Billahil hidayah wa taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di update Ustaz.